dan tugasnya hingga hari-hari terakhir periode ini ya, menyempatkan diri dari berbagai kota di Dapil datang ke Jakarta. Yang terhormat Pak Kapolda Sulawesi Tengah dan jajaran yang terhubung melalui saluran Zoom. Yang terhormat Kapolresta Palu dan jajaran yang juga terhubung melalui Zoom. Yang terhormat Kepala Rumah Sakit Bayangkara Kota Palu dan jajaran yang terhubung dengan Zoom, dan yang terhormat keluarga dan kuasa hukum almarhum Bayu Adityawan yang hadir secara fisik sejak kemarin di sini. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Esa, karena atas perkenannya kita bisa hadir di sini dalam keadaan sehat walafiat. Perkenankan kami membuka rapat ini dan dinyatakan terbuka untuk umum ya. Kami menyampaikan terima kasih kepada rekan-rekan sekalian atas kesediaannya menghadiri rapat dengan Komisi 3 hari ini melalui fisik dan Zoom meeting. Pimpinan menyampaikan agenda rapat yaitu yang pertama penjelasan pihak terkait tewasnya tahanan Polres Palu dan atas nama almarhum Bayu Adityawan. Nanti berurutan saya minta dijelaskan mungkin pengantar oleh Pak Kapolda, lalu Pak Kapolresta, Pak Kepala Rumah Sakit Bayangkara ya. Lalu ada diskusi dan pendalaman dari rekan-rekan anggota Komisi 3. Terakhir penutup. Kami ingin mendapatkan persetujuan apakah rapat ini bisa diakhiri pukul berapa Pak Supriyansah? Pukul 14.30 ya. Nanti kalau kurang kita perpanjang lagi. Siap Pak BHP. Hadirin yang kami hormati, kami sebelum para pihak memberikan penjelasan, perlu kami sampaikan bahwa berdasarkan pasal 73 dan 74 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2018 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD atau Undang-Undang MD3, bahwa DPR dalam menjalankan wewenangnya dan tugasnya berhak memanggil setiap orang secara tertulis untuk rapat dalam gedung DPR, dan setiap orang wajib memenuhi panggilan DPR tersebut. Dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya, DPR berhak memberikan rekomendasi kepada setiap orang melalui mekanisme rapat demi kepentingan rapat dan bangsa dan negara, dan setiap orang wajib menindaklanjuti rekomendasi DPR tersebut. Rekan-rekan sekalian ya, kemarin kita sudah mendengarkan apa yang disampaikan oleh kuasa hukum dan keluarga dari almarhum Bayu Adityawan ya, yang mengatakan bahwa almarhum ditangkap dan ditahan di Polresta Palu, lalu meninggal dunia setelah mengalami sakit dan dibawa ke Rumah Sakit Bayangkara. Menurut kuasa hukum dan keluarga almarhum, terdapat luka ya pada tubuh almarhum ketika dimandikan, dan itu diabadikan dengan foto. Nah, kita ingin memperdalam persoalan ini ya. Untuk itu kami persilahkan mulai dari mungkin Pak Kapolda, dilanjutkan Pak Kapolresta, lalu Pak ini yang dari rumah sakit. Masing-masing 10 menit dulu ya. Kami persilakan. Bisa dicek Zoom-nya. Pak Kapolda dulu. Pak Kapolda. Bisa Pak. Silakan. Ya, langsung Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore dan salam sejahtera bagi kita semua. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam presisi. Yang terhormat dan kami banggakan, Bapak Pimpinan Rapat Dengar Pendapat Umum Komisi 3 DPR RI, Bapak Dr. Habibur Rahman, yang kami hormati dan kami banggakan, Bapak-Bapak anggota Komisi 3 DPR RI, yang saya hormati rekan-rekan pejabat di lingkungan Polda Sulteng,
Kapolresta Palu, Bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin yang mohon izin tidak dapat saya sebutkan satu persatu yang berbahagia. Puji dan syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala karena atas limpahan rahmat dan karunia-Nya. Di hari ini kita masih diberikan kesehatan untuk dapat hadir dalam acara rapat dengar pendapat umum secara daring dengan Komisi 3 DPR RI terkait dengan tewasnya tahanan Polresta Palu atas nama almarhum Bayu Adi Tiawan. Pertama-tama, kami mengucapkan terima kasih atas undangan dan waktu yang diberikan kepada kami untuk memberikan penjelasan yang nanti akan disampaikan oleh Pak Kapolresta Palu terkait dengan tewasnya tahanan Polresta Palu atas nama almarhum Bayu Adi Tiawan pada rapat dengar pendapat umum Komisi 3 DPR RI ini. Bagi kami, undangan RDPU ini dan kesempatan yang diberikan kepada kami untuk memberikan penjelasan terkait hal dimaksud merupakan bentuk kepedulian Komisi 3 DPR RI terhadap institusi Polri, khususnya Polda Sulteng, agar dapat melaksanakan tugasnya dengan baik, khususnya dalam rangka melaksanakan tugas penegakan hukum. Bapak pimpinan yang kami hormati dan kami banggakan, Bapak-bapak anggota Komisi 3 DPR RI yang kami hormati dan kami banggakan, sebelum kami memberikan kesempatan kepada Pak Kapolresta Palu untuk menyampaikan pemaparan terkait penanganan tewasnya tahanan Polresta Palu dimaksud, izinkanlah saya melaporkan kepada Bapak Pimpinan Rapat dan anggota Komisi 3 DPR RI via Zoom meeting kali ini, bahwa saya secara khusus menghadirkan seluruh pejabat dan personil yang terkait. Dalam hal ini, Irwasda Polda Sulteng, Kabid Propam, mohon izin Pak Kabid Propam mengikuti secara daring dikarenakan baru saja selesai melaksanakan rakor Div Propam di Jakarta. Kemudian Kabid Kum, Dirtahti Polda Sulteng, Kapolresta Palu, Karumkit Bayangkara Sulteng, Kasubit Waprof Polda Sulteng, Kasubit Paminal Polda Sulteng, Kasatreskrim Polresta Palu, Kasatahti Polresta Palu. Untuk selanjutnya Dr. Fahri Galendu, yaitu dokter yang menangani almarhum pada tanggal 7 September 2024, Dr. Ali Palandro, dokter yang menangani pertama kali di IGD, Rumah Sakit Bayangkara, terhadap almarhum pada tanggal 12 September 2024, Dr. Anitius, Bu, ya, dokter yang melakukan pemeriksaan luar, melakukan visum et repertum, untuk selanjutnya Kanit PPA Polresta Palu, dan para penyidik pembantu. Semua kami hadirkan. Kehadiran para pejabat dan personil yang terkait tersebut secara lengkap dimaksud merupakan bentuk keseriusan kami di dalam menangani perkara ini, dan sekaligus untuk memberikan kesempatan kepada para pejabat dimaksud untuk dapat menjelaskan sesuai dengan kompetensinya masing-masing manakala ada pertanyaan yang diajukan. Dan yang tidak kalah pentingnya adalah merupakan bentuk transparansi kami di dalam melaksanakan penyidikan terhadap suatu perkara. Lebih lanjut, kehadiran para pejabat dan personel yang terkait dimaksud juga merupakan atau sebagai wujud rasa hormat dan rasa bangga kami kepada Komisi 3 DPR RI selaku mitra kerja Polri. Bapak pimpinan dan peserta rapat dengar pendapat umum Komisi 3 DPR RI yang kami hormati, yang kami banggakan. Demikian sebagai pembukaan, dan selanjutnya untuk memberikan pemahaman yang utuh serta menyeluruh kepada kita semua, mohon kiranya dapat diizinkan kepada Pak Kapolresta Palu untuk memaparkan dan memberikan
penjelasan tentang penanganan perkara dan terkait dengan tewasnya tahanan Polresta Palu atas nama almarhum Bayu Adi Tiawan. Demikian yang dapat disampaikan. Lanjut Pak Kapolres, silakan. Kepada Kapolresta Palu. Yes. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam presisi. Mohon izin yang kami hormati pimpinan rapat dengar pendapat untuk umum Komisi 3 DPR RI, Bapak Dr. Habibur Rahman, Sarjana Hukum, Magister Hukum, yang kami hormati Bapak anggota Komisi 3 DPR RI, yang kami hormati, mohon izin Bapak Kapolda Sulawesi Tengah, Bapak Irwasda Polda Sulawesi Tengah, rekan-rekan para PJU dan para perwira dan perangkat PJU dari Polresta Palu, dan bapak-bapak, ibu-ibu yang mohon maaf kami tidak bisa sebutkan satu persatu dan tidak mengurangi rasa hormat kami kepada bapak dan ibu sekalian. Kami mohon izin pimpinan sidang, kami langsung saja akan memaparkan secara gamblang terkait mulainya korban atas nama Bayu Adi Tiawan ini sampai dengan kami serahkan kembali kepada keluarga. Kami mohon kepada operator untuk segera menampilkan setiap paparan kami dengan slide ataupun foto ataupun video. Silakan. Lanjut. Mohon izin pimpinan sidang, slide ini, mohon izin pimpinan rapat, mohon maaf, slide ini adalah menampilkan terkait anatomy of crime atau AOC, perihal laporan dari pelapor, istri almarhum atas nama Aprilia Francisca, mendatangi Polresta Palu dan membuat laporan polisi LPB nomor 844 garing 6 Romawi 2024 SPKT Resta Palu Polda Sulteng tertanggal 22 Juni 2024. LP ini adalah dugaan tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 44 ayat 1 Undang-Undang Nomor 23 2004 tentang PKDRT. Setelah istri almarhum membuat laporan polisi, kami melakukan tindakan sebagai berikut terkait pelapor. Yang pertama, kami melakukan pemeriksaan saksi pada tanggal 31 Juli 2024. Mohon izin pimpinan rapat, ada 2 saksi yang kami periksa. Yang pertama atas nama Joyce Pelin. Joyce Pelin ini adalah teman dari pelapor atau atas nama Aprilia Francisca. Tanggal 9 Agustus 2024 kami melakukan pemeriksaan untuk saksi yang kedua atas nama Nur Anissa. Dapat kami sampaikan kepada pimpinan sidang, Nur Anissa ini adalah teman terlapor atau teman almarhum saat pelapor Aprilia Francisca mendapatkan yang bersangkutan ini di PGM Palu Grand Mall yang berada di Kota Palu. Yang kedua, alat-alat bukti yang bisa kami sampaikan dalam forum ini, yang pertama adalah hasil visum et repertum nomor -2 ver garing 670 garing 6 Romawi 2024 garing Rumah Sakit Bayangkara. Status lokalis
yang didapat adalah telapak tangan tampak kemerahan berukuran 4 kali 6 cm. Yang kedua, tangan kanan tampak kemerahan berukuran 1 kali 1 cm dan 1 kali 1 cm. Ketiga, pimpinan rapat, barang bukti yaitu 1 buah flash disk yang kami amankan berisikan rekaman perselisihan antara saudara almarhum Bayu Adityawan dengan saudari istri beliau atas nama Aprilia Francisca. Tempat kejadian perkara yaitu di Jalan Diponegoro. Pak Kapolres, Ap? Pak Kapolres, Kami sudah mendapatkan bahan tertulis dari Pak Kapolres. Jadi langsung ke kejadian 2 September saja, Pak. Biar nggak panjang, biar nggak lama waktunya terbatas, Pak. Langsung yang 2 September, Pak. Silakan, lanjut. Ya, baik, mohon izin pimpinan siap. Langkah-langkah yang kami lakukan terhadap terlapor atas nama almarhum Bayu Adityawan pada tanggal 2 September 2024 pada pukul 10.00 WITA. Untuk operator dibantu dengan itu ya. Terlapor dimintai keterangan sebagai tersangka atas nama Bayu Adityawan. Selanjutnya pada tanggal dan bulan yang sama pada pukul 14.00 WITA kita melakukan penangkapan terhadap tersangka atas nama Bayu Adityawan. Pada tanggal dan bulan yang sama, pada pukul 18.30 WITA, kita lakukan penahanan, Bapak Pimpinan, terhadap yang bersangkutan berdasarkan 2 alat bukti yang sah yang sudah kita amankan. Yang kami kumpulkan. Mohon izin, selanjutnya slide. Ini adalah foto almarhum Bayu Adityawan saat kita bawa ke rumah sakit Bayangkara pada tanggal 7 September 2024. Pada pukul 13.30 WITA, tahanan atas nama Bayu Adityawan ini mengeluh sakit. Kemudian dibawa oleh penyidik pembantu atas nama Bribka Yusuf dan Bribtu Zainal. Pimpinan sidang kami sampaikan, Bribtu Zainal ini adalah yang nampak di gambar bersama dengan almarhum. Ini adalah teman dari almarhum, teman dekat. Informasi kami dapat teman dekat. Ini menunjukkan kepada pimpinan sidang bahwasanya kami aparat kepolisian ini selalu mengutamakan kepentingan adalah pelayanan kepada masyarakat Kota Palu. Nah, jadi dengan hasil diagnosa Dr. Fahri Galindu juga bersama kami di ruangan ini yang menyatakan bahwasanya pasien mengalami nyeri otot dan muntah. Selanjutnya dari dokter memerintahkan kepada yang bersangkutan untuk dirawat jalan. Nah, pada pukul 14.34 WITA, penyidik pembantu menyerahkan kembali tahanan ke piket tahti. Mohon izin untuk di gambar slide itu pada nomor urut 5 itu adalah daftar, mohon izin, keterangan berobat dengan diagnosa dokter yang mungkin nanti bisa dijelaskan oleh dokter yang bersangkutan. Lanjut. Mohon izin pimpinan sidang, ini kami tampilkan dua pembicaraan antara ibu kandung dari almarhum atas nama Ibu Tri, orang tuanya almarhum Bayu, pada tanggal 7 September 2024. Itu adalah WA dari penyidik pembantu atas nama Bribka Muhammad Yusuf
yang menginformasikan, mengabarkan bahwasanya Tri pada tanggal 7 September ini dirawat jalan pada saat itu mengeluh rasa sakit yang didiagnosa oleh dokter adalah mual muntah maupun terjadinya kejang otot. Nah, sedangkan yang sebelah kanan tampilan slide ini adalah informasi yang kami sampaikan dari penyidik pembantu juga atas nama Bribka Muhammad Yusuf kepada ibu kandungnya, memberitahukan bahwasanya Bayu saat ini dirawat di Rumah Sakit Bayangkara Palu dengan keluhan demam tinggi, kemudian dilaporkan kepada yang bersangkutan, dan pada pukul 03.16 selang 4 menit ibu kandung yang bersangkutan membalas WA tersebut dengan mengucapkan terima kasih untuk informasinya. Lanjut. Pimpinan rapat diperkenankan kami untuk bisa menampilkan video pas saat almarhum Bayu ini memasuki Rumah Sakit Bayangkara. Silakan operator untuk ditampilkan. Nah, ini adalah almarhum Bayu Setiawan yang dibawa menuju ke Rumah Sakit Bayangkara untuk dilakukan tindak lanjut terkait dengan masalah keluhan yang dilaporkan yang bersangkutan kepada kami. Ini kami sudah memberikan pelayanan kesehatan dan mengantar langsung dan diterima oleh para petugas dari Rumah Sakit Bayangkara. Kemudian untuk sebelah kanan ini adalah foto pimpinan rapat ya kepada yang bersangkutan saat yang bersangkutan ini kondisinya masih belum meninggal. Secara umum bisa kami sampaikan itu badan, bagian perut dan menjelang ke dada ataupun muka nanti ada gambar lainnya dalam keadaan normal-normal saja yang bersangkutan. Baik, lanjut. Nah ini mohon izin kami lanjutkan. Ini posisi kondisi yang bersangkutan almarhum saat dilakukan pemasangan infus dan alat-alat kesehatan lainnya ya pada tanggal 13 September 2024 sekitar sebelum pukul 03.00 WITA. Kondisinya semuanya kami lihat secara umum dari wajah, badan dan sebagainya tidak ada mengalami segala sesuatu yang menurut kami dalam keadaan normal-normal saja. Lanjut. Nah ini juga yang bersangkutan dalam kondisi payah ya, masih diberikan bantuan pertolongan dari dokter saat yang mohon maaf, ini adalah foto pas saat yang bersangkutan meninggal dunia pada pukul 04.57 WITA di Rumah Sakit Bayangkara dinyatakan meninggal. Lanjut. Mohon izin pimpinan rapat, fakta di lapangan saat almarhum atas nama Bayu Adityawan berada di ruang jenazah Rumah Sakit Bayangkara yang saat itu ada hadir orang tua kandung laki-laki yang bersangkutan. Saat itu kami dari penyidik pembantu Satreskrim Polresta Palu pada saat yang bersangkutan orang tua kandung dari Bayu Adityawan berada di luar ruang jenazah, penyidik pembantu atas nama Bribka Muhammad Yusuf ini menyampaikan kepada yang bersangkutan bahwasanya untuk mengetahui penyebab kematian yang pasti maka harus dilakukan otopsi. Nah, nanti penyidik pembantu kami kalau bila perlu nanti mohon izin apabila dipertanyakan kami sudah hadirkan yang bersangkutan bersama kami di ruangan ini. Namun pada saat tersebut Bapak almarhum menolak untuk dilakukan otopsi dan hanya meminta kepada penyidik pembantu untuk dilakukan pemeriksaan luar terhadap almarhum atau visum et repertum. Dan itu kami lakukan. Nanti setelah ini akan kami tampilkan slide-nya. Nah, penolakan otopsi tersebut dituangkan dalam berita acara penolakan otopsi jenazah dan ditandatangani oleh Bapak almarhum yang bersangkutan. Seperti gambar yang kami tampilkan pada rapat
sidang rapat pada siang hari ini. Mohon izin. Lanjut. Ini pada tanggal 13 September sekitar pukul 8 WITA dilakukan visum et repertum pimpinan rapat oleh Dr. Anitios. Nah, Dr. Anitios juga bersama kami ada di ruangan ini dengan posisi terlentang. Bagian wajah dan hidung dalam keadaan normal dan tidak terdapat darah yang keluar dari mulut almarhum. Lanjut. Ini adalah video proses pelaksanaan visum et repertum yang dilakukan oleh dokter atas nama Anitios yang dihadiri oleh bapak kandung dari almarhum yang seperti gambar di atas dekat pintu pakai baju lengan panjang, termasuk adik kandungnya sendiri di belakang itu yang lagi main HP. Itu adik kandungnya beliau langsung menyaksikan visum et repertum yang dilakukan oleh dokter di Rumah Sakit Bayangkara. Jadi selama pelaksanaan visum dilakukan, pihak keluarga dapat dengan bebas mengamati, melihat langsung proses visum tersebut dan tidak ada komplain dari orang tuanya maupun dari adik kandungnya. Mohon kami lanjut, pimpinan sidang, lanjut slide-nya. Ini adalah visum et repertum yang diperoleh dari dokter Rumah Sakit Bayangkara yang tadi kita saksikan bersama-sama videonya. Secara umum, hasil dari pemeriksaan ini untuk kondisi mayat, ya, rambut dalam keadaan cepat, wajah normal, hidung normal, mulut terbuka ukuran 0,3 cm, mata terbuka ukuran 0,2 cm, telinga normal, kemudian dada normal, perut normal, anggota gerak atas dan tangan normal, anggota gerak bawah normal, kemaluan kelamin sudah sunat, cairan sperma dalam keadaan positif. Lanjut, anus dalam keadaan normal. Panjang badan 170 cm. Pemeriksaan dalam tidak dilakukan karena ini visum luar. Kesimpulannya, mohon izin pimpinan sidang, telah dilakukan pemeriksaan luar terhadap jenazah laki-laki umur 29 tahun, ditemukan lebam mayat di seluruh tubuh bagian belakang, kemudian ditemukan kaku mayat pada sendi-sendi, tidak ditemukan pembusukan. Perkiraan waktu kematian lebih dari 2 jam terhitung pada saat dilakukan pemeriksaan. Tertanda dokter pemeriksa Dr. Anitios. Lanjut. Mohon izin pimpinan sidang, ini adalah video proses dari almarhum akan diangkut menggunakan ambulan menuju ke rumah duka. Itu yang menggendong langsung adalah bapak kandung beliau sendiri. Dan tidak dimasukkan di dalam peti pimpinan rapat. Nanti kita lihat sebagaimana nanti berdasarkan video yang ditampilkan, yang bersangkutan ditaruh di tempat seperti mungkin keranda, kemudian diangkut, dimasukkan ke dalam ambulan. Kami garis bawahi tidak di dalam peti. Sebelah kanan itu adalah selembar kertas berita acara penyerahan jenazah yang sudah kami lakukan sesuai dengan ketentuan. Lanjut. Demikian pimpinan rapat yang dapat kami sampaikan, dan selanjutnya kami dari jajaran Polresta Palu
mohon arahan dan petunjuk lebih lanjut terkait masalah rapat dengan pendapat untuk umum ini, dan kami siap untuk melakukan kegiatan-kegiatan untuk tindak lanjut setelah ini. Terima kasih. Kami akhiri, wabillahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Santi 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 Om, dan salam presisi.